Aku tidak pernah menyangka pernikahanku akan terasa kosong tanpa satu pertengkaran pun. Kami masih tinggal di rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, dan masih berbagi rutinitas harian seperti biasa. Namun di dalam diriku, ada rasa sepi yang tumbuh perlahan tanpa bisa aku jelaskan. Rasanya seperti hidup bersama seseorang yang tubuhnya selalu hadir, tetapi hatinya sudah lama tidak benar-benar bersamaku. Kamu sedang berada di channel Ruang Pengakuan, tempat kita memetik hikmah dari cerita pengakuan dan kisah hidup manusia yang penuh warna. Kali ini, kami menerima kiriman cerita dari salah satu sahabat Ruang Pengakuan yang berasal dari Jakarta. Ia mengirimkan kisah ini dengan harapan ceritanya bisa menjadi pelajaran, bukan untuk menghakimi siapapun. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Dan tuliskan juga nama serta asal kotamu di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Aku dan suamiku menikah 7 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta besar atau janji yang berlebihan. Kami tumbuh bersama, saling mendukung dan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa kebersamaan dan kepercayaan sudah cukup untuk menjaga segalanya tetap utuh. Aku merasa kami adalah satu tim, dan aku tidak pernah menyangka bahwa jarak bisa tumbuh di tengah rutinitas yang terlihat normal. Perubahan itu datang perlahan, hampir tidak terasa. Suamiku mulai lebih sering menatap layar ponselnya, tersenyum kecil saat membaca pesan, lalu kembali diam ketika aku berada di dekatnya. Tidak ada kebohongan yang jelas, tidak ada sikap kasar, hanya perubahan kecil yang aku pilih untuk abaikan. Karena aku tidak ingin menciptakan masalah dari kecurigaan yang belum tentu benar. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku mengatakan bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu lelah, atau terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Aku ingin percaya bahwa pernikahan kami cukup kuat untuk melewati fase dingin tanpa harus saling melukai dengan prasangka yang tidak terbukti. Namun jarak itu semakin terasa nyata. Ia jarang bercerita tentang harinya. Ketika aku bertanya, jawabannya singkat dan datar. Aku mulai merasa kehadiranku hanya sebatas kewajiban, bukan lagi tempat berbagi. Di saat itu, aku merasakan kehilangan yang aneh. Kehilangan seseorang yang masih duduk di depanku setiap hari, tetapi perlahan menjauh tanpa penjelasan. Aku tetap bertahan karena aku percaya pernikahan tidak selalu hangat. Aku percaya cinta juga berarti bertahan saat perasaan mulai dingin dan tidak nyaman. Aku terus mengingat janji yang pernah kami buat. Berharap semua ini hanya ujian kecil yang akan berlalu, meski di dalam hatiku mulai tumbuh rasa takut yang sulit aku abaikan. Sampai suatu malam, aku melihat pesan yang tertinggal di layar ponselnya. Tidak ada kata cinta, tidak ada kalimat mesra, hanya obrolan tentang hari yang melelahkan dan rindu berbagi cerita. Namun justru kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak, karena aku sadar ada ruang emosional yang seharusnya menjadi milikku, tetapi kini diisi oleh orang lain. Di titik ini, aku ingin berhenti sejenak untuk menarik nafas. Cerita ini mungkin terasa berat, tetapi aku ingin kamu tetap bersama sampai akhir, karena masih ada bagian yang lebih jujur dan menyakitkan. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Saat itu, aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri bahwa hubungan emosional itu nyata. Ia mungkin tidak menyentuh, tidak berjanji, dan tidak terlihat oleh siapapun, tetapi dampaknya sama menyakitkannya. Aku merasa tersisih dari hidup orang yang paling aku percayai, bukan karena ia pergi, tetapi karena aku tidak lagi menjadi tempat pulang secara emosional. Aku tidak langsung marah atau menuntut penjelasan. Aku justru lebih banyak diam, memikirkan apa yang salah, dan mempertanyakan diriku sendiri. Aku mulai bertanya, apakah aku kurang perhatian, kurang menarik, atau memang tidak lagi cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuat malam-malamku terasa semakin panjang. Aku masih menjalani hari seperti biasa. Aku masih memasak, masih bertanya kabar,
dan masih tersenyum di depan orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, aku sedang berjuang dengan perasaan tidak dipilih oleh orang yang paling dekat denganku. Luka itu sunyi, tapi berat untuk aku tanggung sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah keberadaan orang ketiga itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa aku kehilangan tempat sebagai tempat pulang. Aku kehilangan peran sebagai orang yang paling ia percayai untuk berbagi cerita, dan kehilangan rasa aman yang dulu membuatku yakin bahwa pernikahan ini adalah rumah. Aku belum tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Aku masih berada di tengah kebingungan antara bertahan atau melindungi diriku sendiri. Namun satu hal yang pasti, hari itu aku berhenti membohongi perasaanku. Aku mengakui bahwa aku terluka, dan pengakuan itu menjadi langkah kecil untuk kembali mengenali diriku sendiri. Aku belajar bahwa tidak semua pengkhianatan datang dengan kebohongan besar atau pertengkaran hebat. Ada luka yang datang perlahan, melalui jarak, diam, dan perasaan tidak lagi dipilih. Luka itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi cukup untuk mengguncang seseorang dari dalam. Cerita ini belum selesai, seperti banyak kehidupan lainnya. Aku masih di sini, masih menjalani hari, dan masih mencoba memahami apa arti bertahan dan melepaskan. Mungkin suatu hari aku akan tahu jawabannya, tetapi untuk sekarang, aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri dan menerima apa yang aku rasakan. Tidak semua cerita memiliki akhir yang jelas. Seperti hidup, kadang kita hanya belajar menerima dan melangkah pelan tanpa tahu kemana akhirnya. Jika kamu merasa cerita seperti ini perlu terus memiliki ruang untuk didengar, jangan lupa subscribe ke Ruang Pengakuan agar kamu tidak ketinggalan cerita pengakuan lainnya.